Bismillahirrahmanirrahim. Awal ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal sifadah wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa bi'ala al-huda wa dalalata 'ala khair ibtigha'a wajhillah ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabillahi ta'ala. Hadirin kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wahai kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ta'lim, kita duduk di majelis zikir bukan hanya di malam hari ini. Bahkan antum semua sudah sering duduk di majelis ta'lim, sudah sering duduk di majelis zikir. Sudah saatnya kita mengamalkan apa yang kita punya, yaitu mengamalkan ilmu yang memang wajib untuk diri kita. Kalaupun ilmu tadi ya kita lalai ataupun kita mengerjakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bulannya, bulan yang dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilahnya, banyak. Tak perlu lagi saya sebutkan apa fadilah daripada orang yang istighfar. Yang jelas istighfar pada Allah Subhanahu wa taala bisa melebur dosa antum semua, dan hajatnya kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya, sebentar lagi Rajab, kemudian setelah Rajab Sya'ban, kemudian Ramadan. Sebentar lagi kita akan ketemu sama Ramadan. Sebentar lagi kita sudah bulan Rajab, ya, yang mana dikatakan bulan ini adalah Syahruz Zara', bulannya kita menanam. Ya, ini sebagaimana petani itu mulai menanamnya saat ini. Kalau antum tanam amalan-amalan atau perbuatan yang kurang baik di saat bulan ini, maka besok ketika jumpa sama Ramadan pasti kita akan tidak baik juga. Ya, kalau antum mau baik, ya mau bagus Ramadannya, yang mana amalan tadi dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, satu dibalas, ya, kalau kita melaksanakan sunnah dibalas seperti wajib, yang wajib dibalas berlipat-lipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya? Cara mempersiapkannya atau cara pemanasannya saat sekarang ini. Ya, sekarang latihannya, supaya tidak kagok nanti waktu di bulan Ramadan. Ya, seperti orang mau latihan renang atau sepeda ataupun yang lain sebagainya, semuanya perlu latihan. Kalau tidak kita akan kaget. Nanti di bulan Ramadan kaget kita, yang awalnya tidak pernah mengaji, akhirnya di bulan Ramadan baru mulai ngaji. Paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis itu hilang. Nah, itulah makanya kenapa kita melihat di bulan Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga mulai terus dia turun. Hilang. Yang banyak isinya mall. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak mempersiapkan dirinya khususnya di bulan Rajab ini. Ini saatnya wahai kawan-kawan, khususnya antum orang majelis. Ya, khususnya kita orang, ya kita yang datang ke majelis zikir, kita yang datang ke majelis ta'lim. Ayo tunjukkan kita punya ilmu, amalkan, karena dakwah yang paling tepat, paling baik yaitu kita dakwah bil hal. Tunjukkan halnya kita, tunjukkan keadaannya kita. Jangan hanya hadir, jangan hanya casingnya saja yang dikatakan orang majelis. Ayo rubah kita punya diri. Jangan kita mencari casing ataupun label dari orang lain tapi di belakang. Ya, kita khianatin Allah, kita khianatin Rasulullah, kita khianatin orang-orang yang sudah memberikan ilmu sama kita. Khianatin Al-Habib Ali Al-Habsyi, antum bawa label anak majelis ta'lim, antum khianatin ini orang. Ya, hati-hati. Ya,
Jangan, cukup sudah. Tanamkan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tanam. Antum ini anak-anak majelis, ya khususnya yang mendengar di media, wahai anak-anak majelis, jangan jadikan majelis ta'lim ini untuk mencari perempuan. Hati-hati, takut sama Allah. Allah ngelihat antum semua. Ya mau laki mau perempuan, siapapun antum, jangan jadikan tempat ini menjadi tempat yang kotor. Ya, yang tujuannya antum bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menarik lawan jenisnya antum. Hati-hati sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum dibalik dan semua ilmu yang antum dapatkan akan menjadi panah balik untuk antum semua. Ya, takut sama Allah, takut sama Allah. Ayo kembali sama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab ini. Ya. Kemudian ya kita lanjut di pembahasan, yaitu pembahasan Safinatun Najah di bab faslun isti'anah, meminta pertolongan di dalam sebuah amalan. Khususnya di sini dibahas, dicontohkan yaitu di bab masalah berwudu. Ya. Al-isti'anah arba'atu khusal. Hukumnya kita meminta pertolongan itu ada 4 perkara. Yang pertama mubah. Ya, mubah artinya boleh-boleh saja kita laksanakan. Ya, mau dikerjakan boleh, mau tidak dikerjakan boleh. Ya. Kemudian ada khilaful aula. Khilaful aula ini dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Tapi khilaful aula ini lebih ditekankan kita meninggalkan daripada hal ini. Kemudian yang makruh, yaitu makruh adalah ketika kita kerjakan ini tidak baik, kurang bagus. Ya, kita kerjakan ini tidak baik, seperti merokok ataupun mencabut uban. Ketika kita tinggalkan, maka hukumnya mendapatkan pahala. Dan inilah diperhatikan wahai kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan ketika hal yang sunnah ya, kita tinggalkan, bukan turun darajahnya ke darajah mubah. Ya, bukan turun. Ketika misal kita di dalam sunnah yang ada di dalam sholat, ya, sunnah seperti membaca ayat ataupun membaca doa-doa di dalam sholat. Ketika kita meninggalkannya, maka apa jadinya? Apakah mubah? Tidak. Bukan menjadi hukumnya mubah. Mubah tadi kalau kita kerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak kita kerjakan juga tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau sunnah adalah kebalikan daripada makruh. Maka ketika kita meninggalkan kesunnahan yang ada, maka turun darajahnya menjadi darajah makruh. Makanya semua sunnah yang antum tinggalkan maka berujung daripada makruh, yang mana artinya kurang disukai. Ya, yang antum kerjakan itu kurang disukai. Kemudian wajib. Ya, apa contohnya di dalam meminta pertolongan? Yang pertama yang mubah, yaitu contohnya di dalam berwudu, tagribul ma, minta didekatkan air, coba dorongin anak, coba bawain sini selang itu. Nah ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kemudian khilaful aula, di dalam berwudu khilaful aula lebih ditinggalkan, yaitu seperti minta dituangkan air, ya, sobul ma, atau minta dileleh bahasa sasak. Coba tuangkan anak air. Nah ini ketika kita tidak ada, atau dipegangkan selang begini. Ya, nah, itu minta dileleh. Ini hukumnya lebih baik kita melaksanakannya sendiri. Adapun kemudian yang makruh, yaitu ini orang kajuman minta diwudukan. Dia banyak muridnya, ataupun dia punya pasukan, atau dia punya anak buah, ya, dia banyak uangnya. Ini anak bayar inti, wudukan anak. Ya, dia kasih upah orang. Ini makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang wajib, yaitu bagi orang yang sakit, maka hukumnya wajib kita membantunya kalau memang dia sakit.